bersama saya tuan rumah Neriangga. Silakan yang mau bergabung, boleh langsung aja bergabung di live IG-nya RRI Surabaya. YouTube juga boleh, nanti juga bisa update terus di YouTube di RRI Surabaya. Dan untuk podcast di RRI Kas. Nah, Neriangga sudah kedatangan tamu, Noval. Hai Ya. Noval. Halo Mbak. Hai, gimana kabarnya? Baik selama ini, sejauh ini. Baik, selama ini, sejauh ini juga baik ya. Oh iya, sahabat literasi, nanti buat sahabat literasi yang pengen update juga tentang Rumah Kata ini, selain tadi di podcast, di YouTube, dan juga live IG story, juga bisa lewat Pro 2 FM. Channelnya 95,2 ya. Langsung aja nanti stay tune di situ. Oke, Noval, tarian kehidupan. Ceritain dong soal tarian kehidupan ini tentang apa? Itu sebenarnya garis besarnya tentang motivasi kehidupan sih Mbak. Lebih ke masalah-masalah yang sering terjadi di keseharian. Lebih masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Dia ini bentuknya novel atau kumpulan puisi atau bagaimana? Itu kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Oke. Kumpulan cerpen dan kamu semua yang nulis ya? Iya, aku sendiri. Oke. Jadi dalam setiap cerpennya itu permasalahan yang berbeda-beda. Iya, beda-beda. Tapi ada 5 kategori. Ada 5 kategori. Ada 5 kategori. Apa aja tuh? Pertama itu cinta, terus sosial, habis itu tentang parenting, habis itu tentang saya lupa Mbak. Ini emang kamu nulisnya kapan sih? Kok sudah lupa? Itu nulisnya pertengahan tahun kemarin. Pertengahan tahun kemarin, it means 2020 ya? 2020, ya udah lama. Sekitar bulan Juni-Juli? Juni-Juli, benar. Wah, kamu kayak ini ya, tahun ajaran baru. Kok dipas-pasin sama tahun ajaran baru gitu sih? Soalnya terinspirasi buat nulis itu baru April, Mbak. April tahun lalu juga? Ya, April tahun lalu. Habis itu mulai eksekusi, terus jadinya Juni-Juli itu. Sekitar Juni-Juli. Oke, bulan April 2020 kamu baru terinspirasi nulis. Jadi kamu ini baru-baru aja nulisnya, bukan karena dari kecil, dari sekolah itu sudah suka nulis? Sebenarnya mulai serius nulis ya, itu Maret 2018. Masih Maret 2018. Oh iya, apa emang tulisan pertamanya? Itu tentang opini aja, Mbak. Opini apa? Tentang apa? Opini publik, opini tentang apa ya? Tentang opini ya, perempuan kayaknya kalau nggak salah, Mbak. Oh, dan itu kamu publikasikan juga atau bagaimana? Cuma atau hanya untuk konsumsi pribadi? Sebatas di blogger aja, Mbak. Konsumsi pribadi. Oh, kamu juga main blog juga nih, main vlog Blogger, ya? Blogger. Iya, blogger, iya, oke. Awal-awal, Mbak. Awal-awal kepenulisan. Oke deh. Jadi 5 kategori tadi, sosial, cinta, parenting, and yang lainnya masih dicari tahu nih ceritanya. Tentang pertemanan. Tentang apa? Tentang pertemanan. Self healing. Self healing. Oke. Ngomong-ngomong ya, sebelum kita ngomong lebih jauh lagi tarian kehidupan gitu ya, Ana pengen tahu nih, seorang Noval ini adalah sosok yang gimana? Maksudnya kamu nih anak sekolahan, anak kuliahan, atau udah kerja, atau bagaimana nih? Oh, anak kuliahan, Mbak. Masih kuliahan? Iya, baru semester 6. Kapan niat lulusnya? Di semester berapa? Semester besok. Proposal skripsi sama skripsi semester besok. Oke. Ini harus ini ya, apa namanya, sesuai target ya, sesuai target. Sesuai target. Oke. Noval, kamu sudah bilang tadi kalau kamu sudah mulai nulis di awal-awal di bulan Maret 2018. Tapi itu tuh benar-benar pertama kalinya kamu nulis ya? Iya, pertama kalinya serius nulis. Kalau pertama kali nulis kan sejak SD kan sudah diajarin nulis, Mbak. Kayak tugas-tugas. Oh iya bener ya. Nulis tugas dari guru bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Benar. Yang pokoknya berbau ke nulis cerita waktu liburan gitu kan. Iya benar-benar. Lah waktu itu kamu baru kepikiran di bulan Maret 2018 itu nulis yang
benar-benar nulis itu kenapa? Oh karena itu Mbak, karena ada teman sekolahku itu udah nerbitin buku. Terus aku Mhm. ya kayak pengen lah buat karya sendiri, akhirnya ikutan nulis juga. Ikutan mulai mendalami Hmm. nulis. Jadi gitu kamu karena ikut-ikutan. Terus satu karyamu opini publik itu aja atau setelah 2018 bulan Maret itu kamu menulis opini publik tentang opini soal perempuan ini itu berikutnya ada tulisan lainnya lagi nggak? Banyak Mbak sebenarnya. Udah banyak. Aku mengalami beberapa transisi macam tulisan Mbak. Pertama itu masih 2018 itu seputar opini. Masuk 2019 itu mulai masuk puisi-puisi. Terus akhirnya akhir 2019 udah mulai masuk cerpen. Yaitu karena di opini sama puisi merasakan nggak nyaman aja. Kenapa nggak nyaman di puisi? Puisi gimana ya Pak? Aku kurang bisa nulis kiasan-kiasan gitu. Majas-majas kurang bisa. Padahal kamu udah ngelatih, tapi kamu otodidak ya? Iya otodidak benar. Jadi kamu benar-benar otodidak, benar-benar tulisan hasil kamu mikir sendiri, nulis-nulis sendiri, tanpa kamu terinspirasi sama yang lainnya atau belajar gitu? Kalau belajar enggak Mbak, tapi kalau terinspirasi itu ya lewat keseharian, itu terinspirasi dari masalah-masalah keseharian. Misal baca status teman, terus kok ada ide muncul ya wis itu ditulis jadi cerpen. Oke. Lalu untuk penulis sendiri kamu ada nggak sih penulis yang jadi inspirasi kamu juga? Kan mungkin gara-gara penulis ini nih aku jadi suka. Tapi kamu sendiri suka baca nggak sih karya-karya orang lain? Aku sejauh ini kalau mengagumi satu penulis belum ada Mbak. Soalnya aku mesti baca minimal kalau belanja buku itu mesti random penulisnya Mbak. Jadi satu penulis nggak pernah aku beli bukunya paling banyak lebih dari satu. Nggak pernah beli lebih dari satu ya, walaupun dia nulis lagi penulisnya gitu ya. Tapi untuk soalnya pengen apa? Menjelajahi pemikiran mereka. Mana yang paling tepat terus aku baru dalami gitu. Selama ini udah ketemu mana yang paling tepat? Belum. Belum ada. Belum ada. Oke deh kalau gitu. Yang jelas saya ingetin sekali lagi ya, masih bareng Ana Riangga tuan rumah di Rumah Kata ini buat sahabat literasi yang mau terus pantengin Rumah Kata dan program-program lainnya dari RRI, langsung aja sahabat literasi bisa gabung lewat IG live story RRI Surabaya, atau mungkin bisa lewat podcast di RRI Cast, juga bisa lewat YouTube di RRI Surabaya, dan yang pasti Rumah Kata ini bisa kamu dengerin juga di 95,2 Pro 2 FM Suara Kreativitas ya. Stay tune aja di situ terus cari tahu jadwalnya kapan. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh
ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Oke, balik lagi Naufal. Kamu bilang kamu sudah mulai nulis itu dari 2018 dan sudah mengalami beberapa transisi gaya penulisan. Kita sapa dulu nih yang sudah gabung ya, ada Aufar Rahmasa. Iya benar ya? Iya benar, oke. Yang mau tanya-tanya juga boleh ya. Jadi yang udah gabung boleh langsung aja tanya-tanya, nggak masalah. Tinggalin komen di situ. Ini juga ada siapa nih? Satrio Prabowo Tommy. Oke, hai Satrio, apa kabar? Yang mau tanya-tanya sama Naufal silakan. Naufal ini adalah seorang penulis muda ya kan? Nggak semua anak itu punya cita-cita sebagai penulis loh. Bayangin aja anak-anak zaman sekarang itu kayaknya lebih kepada pokoknya aku nyelesain pendidikan aku ntar dapat kerjaan bagus, atau mungkin ada yang juga jiwanya lebih kepada entrepreneur, pengen jadi pengusaha. Apalagi sekarang banyak pengusaha-pengusaha muda ya terinspirasi kayak Rico Huang, kayak siapa lagi ya, kita punya menteri kreatif itu Sandiaga Uno gitu kan, yang udah menginspirasi juga. Nah ini kalau kamu sendiri, kenapa kamu seorang muda yang memilih jalurmu ke nulis? Kamu benar-benar memang sengaja pengen nyemplung atau gimana? Emang dulu itu cuma coba-coba Mbak, terus coba-coba nulis karena aku sebenarnya suka baca itu ya baru-baru ini Mbak. Baru kelas 3 SMP baru suka baca. Terus akhirnya udah banyak novel yang aku baca, terus akhirnya 2018 itu nyoba nulis, terus nyaman akhirnya nyaman sama nulis. Ya wis, semua masalah, semua yang aku unek-unek ya aku tulis saja. Di situ nggak kepikiran nyoba lain. Nggak mikiran nyoba yang lainnya. Tapi overall kamu sekarang ini kerja juga ikut kerja, nyambi kerja, atau hanya pure kuliah sama nulis? Pure hanya kuliah sama nulis. Pure hanya kuliah sama nulis aja. Ya. Tapi memang udah passion kamu, jiwa kamu udah kayaknya udah di menulis itu tadi ya. Sepertinya begitu Mbak. Udah passion. Sepertinya begitu. Nulis, ya. Tapi kalau orang nulis nggak dapet duit ya juga kayaknya sia-sia dong. Orang hidup kan butuh duit dong. Itu mudah lah Mbak. Kan rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur. Nah ini boleh deh, mungkin sahabat literasi ada yang pengen tahu gitu ya. Naufal berani banget nulis gitu. Emang ada duitnya tuh di sebagai seorang penulis gitu. Ini kamu bisa mungkin menginspirasi gimana caranya karya kamu bisa diapresiasi sama pembaca, dan juga bisa bisa akhirnya masuk penerbit gitu loh. Jadi kan kalau cuma sekedar nulis di blog, kalau ada yang kalau ada yang tertarik terus akhirnya kamu jadi booming gitu ya, terus akhirnya ada penerbit yang menawarkan diri untuk menerbitkan karya kamu. Tapi kalau seumpama
kamu benar-benar independen gitu ya, langsung pengen menerbitkan sendiri, gimana ceritanya? Caranya gitu loh, caranya gimana proses kamu dari nulis sampai akhirnya bisa diterbitin? Mungkin pertama itu kumpulin niat aja dulu, Mbak. Mungkin nulis yang banyak-banyak dulu, mencoba-coba kayak bahasanya diperbagus lagi. Terus kalau udah merasa udah bagus, nyoba kirimkan ke penerbit. Aku dulu pernah juga ditolak penerbit juga pernah. Berapa kali kamu ditolak? Berapa kali kamu mengajukan? Udah 3 kayak Mbak. 3 kali mengajukan, 3 kali juga ditolak. Terus akhirnya ngajukan di penerbit ini terus diterbitkan. Oke. Kamu nulis itu ibarat kalau kamu andaikan dalam satu kalimat gitu, itu apa sih sebenarnya nulis itu buat kamu? Ketenangan. Oh, jadi itu kayak me time kamu supaya bisa mengeluarkan semua hasil pemikiran kamu, hasil unek-unek kamu gitu. Iya bener. Soalnya kan kayak sama diary dong. Tapi aku nggak pernah nulis di diary, Mbak. Nggak pernah nulis di hari kamu ini gitu ya? Iya. Soalnya kan aku juga orangnya pendiam sih. Karena kamu pendiam, akhirnya kamu tuangkan dalam tulisan. Oke. Oke deh, jadi intinya seperti itu. Anyway, kamu nulis Tarian Kehidupan ini bisa dibilang karya kamu keberapa, Tin? Baru pertama. Karya kamu yang diterbitin pertama kali? Iya, pertama kali. Ini adalah kumpulan cerpen? Kumpulan cerpen. Ada berapa cerpen di dalamnya? Ada 11. Ada 11 cerpen, itu semua kamu yang nulis? Iya. Dari 5 kategori tadi, sosial, cinta, parenting, pertemanan, self healing. Ini semua pengalaman kamu semua atau bagaimana? Kamu ngambilnya dari mana nih? Ada yang pengalaman sendiri, terus ada yang terinspirasi dari orang lain, atau ada orang lain atau teman yang ngajukan suatu ide buat aku tulis gitu. Boleh dong diceritakan singkat-singkat aja dari beberapa kumpulan cerpen itu ada ceritanya seperti apa? Mungkin ada yang kamu mau bocorin dikit, spoiler dikit lah, boleh. Spoiler ya. Mungkin yang cerpen paling menarik menurutku itu yang part nomor 9. Kan sebenarnya part nomor 9. Itu kan kumpulan cerpen, cuma nggak tak beri judul kan. Oh, nggak ada judulnya masing-masing cerpen? Nggak ada, cuma angka saja 1 sampai 11. Nah itu 1 sampai 11. Tujuanku biar pembaca itu menyimpulkan sendiri gitu loh. Kan aku menarik kesimpulan dari judul itu, pembaca sudah terarahkan akan ke situ gitu. Nah itu menurutku sangat egois gitu loh, biar mereka yang mencari hikmahnya sendiri gitu. Dan membuat judulnya sendiri. Oke, sebelum kamu kasih spoilernya, Anda mau ngingetin lagi buat sahabat literasi yang pengen terus update, langsung aja update di live IG story kayak sekarang nih ya, setiap hari Selasa kamu bisa update di IG live story untuk Rumah Kata di RRI Surabaya gitu ya, dan juga bisa podcast di RRI Cast, di YouTube RRI Surabaya, dan Rumah Kata juga bisa kamu dengerin di 95,2 Pro 2 FM Suara Kreativitas. Deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu.
Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Oke, Noval, boleh dikasih spoilernya nih, gimana buku kamu Tarian Kehidupan Kumpulan Cerpen yang tidak kamu kasih judul. Tapi sebenarnya waktu kamu nulis itu juga sudah ada judulnya atau memang nggak ada judulnya? Sudah kepikiran judulnya, cuma ya wis nggak tak kasih lah, tak kasih. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Dan itu disetujui sama penerbit ya, nggak ada dari ajuan kamu, tulisan kamu itu, kamu ngajuin tulisan kamu itu ada yang disuruh ngerevisi apa gitu sama penerbit? Oh, nggak ada, Mbak. Disetujui lah. Nggak ada. Disetujui. Oh, disetujui. Oke deh, kalau gitu Novel boleh dong dikasih spoilernya. Kisahnya ini sebenarnya apa kunci utamanya? Ini Kunci kehidupannya. Semuanya atau beberapa? Beberapa aja. Beberapa. Mungkin cerpen yang paling berkesan itu bagian ke-9, bab 9. Itu bercerita tentang orang tua yang menyuruh anaknya untuk kuliah di suatu perguruan tinggi, tapi anaknya itu nggak mau karena keinginannya itu keluar kota dan ingin jurusan lain. Terus akhirnya entah karena udah emosi, orang tua ini tuh ngusir anaknya. Ngusir anaknya. Terus anaknya ini pergi keluar kota. Terus orang terlantar gitu. Terus akhirnya anaknya ini ketemu pemilik restoran. Terus anaknya ini minta bekerja di restoran itu sampai akhirnya sukses, restoran itu semakin maju. Terus pemilik restoran ini tuh minta anak ini buat bikin cabang restoran terserah di mana. Terus akhirnya si anak ini memutuskan untuk membuka cabang restorannya di kota kelahirannya, yaitu di rumahnya dulu. Kurang lebih seperti itu ya? Iya, itu yang cerpen paling berkesan.
Kenapa itu yang paling berkesan? Soalnya itu intinya kalau aku nyimpulkan sendiri kan tidak perlu memaksakan kehendak diri pada orang lain gitu loh. Karena orang lain punya jalan sendiri-sendiri dan punya pemikiran masing-masing. Karena itu Ya, tokoh utamanya dia laki-laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan kan kalau terlantar gitu gimana gitu loh. Agak kurang gimana gitu. Apa kurang apa emang? Kalau perempuan menurut aku malah lebih bisa survive deh kayaknya daripada laki-laki. Ya nggak sih? Iya, tapi Nggak tahu juga sih. aku ngambil ketegarannya sih, Mbak. Ketegaran si laki-lakinya ini. Ketegaran dari laki-lakinya. Dia tegar kenapa? Ya karena itu Ya, tadi. karena kondisi akhirnya memaksa dia untuk menjadi dewasa. Terus akhirnya bisa memutuskan dengan bijak untuk kembali ke rumahnya. Oke, jadi secara psikologis pun juga apa namanya laki-laki sama perempuan lebih gampang, lebih cepat dewasa perempuan daripada laki-laki memang Iya, sih ya. benar. Nah, dengan kondisi konflik yang kamu bikin di cerpen itu, yang ke-9, part ke-9 itu akhirnya membuat laki-laki ini dewasa lebih cepat daripada waktunya gitu. Soalnya Oke. kedewasaan kan dipengaruhi lingkungan. Mhm. Kedewasaan dipengaruhi juga lingkungan. Oke. Lalu dari part-part itu tadi gitu ya. Dari 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Yang berkesan adalah itu. Yang paling cepat proses nulisnya yang mana? Yang paling cepat proses nulisnya yang sosial-sosial itu, Mbak, yang paling cepat proses nulisnya. Itu ada di part berapa? Kalau sosial itu ada di 11 sama 5. Mhm. Yang paling cepat mungkin yang ke-11. Ke-11. Yang ke-11 ya. Iya. Kamu dalam menulis itu, proses kreatif kamu dalam menulis itu butuh apa aja sih sebenarnya? Kalau dulu waktu nulis itu dulu ya, Mbak, itu aku benar-benar butuh ketenangan. Kan itu waktu pandemi juga, waktu di rumah. Jadi aku benar-benar butuh ketenangan gitu loh. Makanya Mhm. aku di rumah itu sering menyendiri di kamar atau Mhm. mana gitu. Mhm. Jadi gitu. Kamu kayaknya benar-benar pemalu deh ya. Model-modelmu tuh kayak introvert gitu loh modelnya. Ya, emang introvert, aku mengakuinya sendiri. Jadi dalam kita ngobrol di live IG story-nya RRI Surabaya ini kamu juga perlu kepercayaan diri dan keberanian yang luar biasa nih kelihatannya ya. Ya benar, perlu kepercayaan diri. Tapi kamu dalam sekali nulis itu bisa butuh waktu berapa lama sih paling lama? Paling lama berapa lama? Paling cepat berapa lama? Mungkin paling lama itu seminggu ya, Mbak. Karena aku nulis ada 3 tahap. Nulis, Mhm. terus dibiarkan beberapa hari, habis itu diedit, dieksekusi gitu loh, di finishing. Nah nulis itu ya wis, apa yang ada di pikiran ya wis aku tuliskan, nggak peduli gimana tulisannya jelek atau enggak, banyak typo atau enggak, wis aku biarin, habis itu dibiarin beberapa hari, baru setelah itu aku edit, benerin gaya bahasanya, benerin kata-katanya yang salah, benerin apabila ada alur yang salah gitu. Mungkin paling lama seminggu buat nulis satu cerpen. Kamu biasanya nentuin karakternya dulu, tokohnya dulu, judulnya dulu, atau alurnya dulu? Biasanya alurnya dulu. Alurnya dulu. Alurnya dulu. Kamu sudah temuin alurnya dulu, baru kamu tentuin tokoh-tokohnya, Oh, baru judul. ya benar. Pokoknya kalau dari alur itu biasanya nanti ketemu gimana baiknya tokohnya buat cerita itu biasanya. Karena kalau menurut aku proses menulis itu butuh apa ya? Memang butuh ketenangan. Kamu bilang kamu memang sukanya sendirian gitu ya di kamar gitu kan nulis. Kadang-kadang ide itu tiba-tiba mampet aja kayak air keran yang lagi rusak gitu ya, ledeng yang lagi rusak, terus akhirnya nggak bisa keluar. Kadang cuma nulis satu kalimat
Jangankan satu kalimat, satu kata aja baru ketulis, nggak tahu tuh bingung mau nulis apa lagi. Nah, gimana nih cara kamu untuk apa ya biar nggak kehabisan ide, nggak kehabisan kata-kata. Apalagi kamu orangnya tipe-tipe yang suka sendirian di rumah kan. Padahal orang-orang yang apa namanya bisa punya banyak ide itu orang-orang yang biasanya pergaulannya juga apa ya luas. Maksudnya ya maksudnya suka keluar-keluar juga gitu kan. Lah, kamu nih di rumah gimana nih cara kamu bisa tetap bisa bergaul, bisa tahu cerita-cerita sosial yang ada di sekitar kamu sementara kamu orangnya kurang suka bersosialisasi gitu kan? Atau gimana? Sebenarnya bukan kurang suka bersosialisasi ya Mbak. Tapi menurutku relasiku termasuk lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Tapi memang waktu nulis Nggak banyak bicara. butuh ketenangan. Dan memang waktu bersosialisasi itu ya nggak banyak bicara. Ini ada Gap Segap bilang suka ngopi di Barkum Mbak. Mana itu Barkum? Barkum itu dekat rumah saya Mbak. Ini ada juga nih ombak malam menyendiri di rumah, ayo katanya gitu. Cie. Ya daripada kan menyendiri di rumah sendiri bukan di rumah orang lain. Kalau di rumah orang lain berbahaya. Iya nggak sih? Ntar kirain ngapain juga kan? Ya tapi gini loh. Naufal ini terbilang juga banyak temennya gitu ya. Ini nih kebetulan kayaknya ini teman-teman kamu atau fans berat kamu nih ya. Fans berat Naufal. FAN. Ya. Ya terserah. Oke teman-teman kamu ya. Iya. Oh di rumah mantan. Aduh ada yang bilang di rumah mantan Gap Segap ini ya. Ya ampun. Oke. Tapi gini loh gini. Apa setelah kamu nulis-nulis itu tadi, apakah kamu pernah melibatkan orang lain untuk apa ya? Setidaknya bantu kamu apa gitu? Misalnya, kamu ini dong. Ceritain dong kamu punya cerita apa gitu kan? Mungkin dengan begitu kamu jadi terinspirasi gitu. Atau mungkin ada cerita kamu sendiri yang kamu pakai di sini? Nggak ada sebenarnya Mbak. Itu nggak ceritaku sendiri sebenarnya. Semua itu bukan cerita kamu sendiri. Masa sih? Bukan. Kamu kayak kamu nggak punya kehidupan aja, nggak kamu cerita nggak ini kehidupan orang lain nih. Kamu lebih notice sama kehidupan orang lain daripada kehidupan kamu sendiri. Jadi Kehidupanku sendiri tuh lebih ke nggak tema ini Mbak. Kehidupanku sendiri dan kehidupan kemana dong? sendiri itu ya kehidupanku sendiri tentang keluarga gitu kebanyakan. Dan aku nggak masukin ke bukunya karena nggak masuk tema. Oh gitu. Tapi untuk next project kamu ada yang mau kamu kerjain nggak? Atau lagi on proses nih, lagi progress nih? Lagi mau niatan aja sih Mbak tentang rencana mau transisi kemana lagi nih dari opini, puisi ke cerpen, habis ini novel? sama cerpen, tetap sama cerpen. Masih cerpen, Ya, oke. kumpulan Ada target nggak? Kumpulan apa? kumpulan cerita tentang dokter gigi. Wow, kenapa harus dokter gigi? Kamu ini kuliah di kedokteran? Iya, kuliah di dokter gigi. Oh gitu, cerita tentang dokter gigi. Oke. Ngomong-ngomong, ya tadi aku lupa tanya nih, Naufal di Surabaya ya domisilinya? Atau di mana? Sekarang lagi di rumah Mbak, di Sidoarjo yang perbatasan Mojokerto. Oh, I see, Wonoayu, Lebo, Sukodono. Kemana sih gak ngerti? Tarik. Oh, tarik sis, semongko. Oh, daerah-daerah situ. Ya. Enggak, aku soalnya juga di daerah Sidoarjo, deket daerah Lebo sana. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Soalnya Oh, tahu. tahu Mbak. Soalnya teman-teman tulisku ya daerah sana juga. Oh ya, jadi itu ya. Ngomong-ngomong terakhir nih, kamu kan bilang teman-teman penulisku daerah sana. Berarti kamu juga gabung sama komunitas penulis nih? Iya, gabung komunitas penulis namanya Sidomojo. Oh, Sidomojo. Sidomoco. Mojo apa Mojo? Mojo. Oh, oke. Ya wis lah. Baiklah, tarian kehidupan semua dari part 1 sampai part 11, kumpulan cerpen mengenai cinta, sosial, parenting, pertemanan, self healing. Ini bisa didapetin sama pembaca di mana sih?
Di Tokopedia ada, Mbak. Tokopedia. Di Tokopedia. Iya. Langsung ketik aja tarian kehidupan. Sampulnya warnanya putih ya. Fontnya warnanya hitam. Iya. benar. Oke, jadi sahabat literasi bisa langsung aja cari tarian kehidupan di Tokopedia ya. Tokopedia ngiklan ya di sini ya RRI Surabaya. Ya wes, kalau gitu Noval sukses terus, semoga progres berjalan baik untuk next project kamu berjalan baik semuanya. Nanti kita ketemu lagi di Rumah Kata ya. Iya. terima kasih. Oke, untuk kali ini Rumah Kata harus kelar dulu. Sampai ketemu lagi nanti. Jangan lupa Ana Riangga sebagai tuan rumah di Rumah Kata masih akan terus mengundang penulis-penulis muda, penulis-penulis indie, independen lebih tepatnya, yang pengen bercerita di Rumah Kata. Bye.